Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah transportasi dengan tabel awal farm dan pengecekan dengan menggunakan metode batu loncatan. Pada soal diketahui sebuah perusahaan beroperasi dengan 3 buah pabrik serta jumlah permintaan dari 3 kota yang berbeda dengan kapasitas. Pabrik A itu memproduksi sebanyak 120 ton, pabrik B 80 ton, pabrik C 80 ton dengan total 280 ton. Kemudian pada kota Solo itu permintaannya itu 150 ton, Kudus 70 ton, Tegal 60 ton dengan total 280 ton. Adapun perkiraan biaya transportasi dalam ribuan. Dari A ke Solo itu 8, A ke Kudus itu 5, A ke Tegal itu 6. Kemudian dari pabrik B ke Solo itu 15, pabrik B ke Kudus itu 10, pabrik B ke Tegal itu 12, pabrik C ke Solo itu 3, pabrik C ke Kudus itu 9, pabrik C ke Tegal itu 10. Pertanyaannya, bagaimana distribusi barang yang paling optimal guna memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut? Kemudian, berapa total biaya optimal untuk distribusi barang dari pabrik ke kota tujuan? Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita buat dulu tabel awal dari hal yang perlu kita ketahui. Di sini permintaannya itu kota Solo tadi ada 150, kota Kudus ada 70, kota Tegal ada 60. Kemudian kapasitasnya pada pabrik A itu 120 ton, pabrik B 80 ton, pabrik C 80 ton. Dengan total keduanya itu 280. Kemudian untuk biaya transportasinya itu diletakkan di pada kolom masing-masing. A ke Solo itu 8, A ke Kudus itu 5 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita buat tabel transportasi awal. Tabel transportasi awal itu sama seperti yang tadi, hanya saja sama seperti yang tabel yang ini, hanya saja untuk biaya transportasinya itu kita taruh di pojok kanan atas. Kemudian setiap selnya itu kita sebut dengan X, dan karena dia terletak pada baris pertama dan kolom pertama, maka kita sebut dengan X11. Kemudian dia terletak pada baris kedua dan kolom kedua, itu menjadi baris pertama kolom kedua dia menjadi X12. Kemudian lanjutkan dengan X13, X21, X22, X23, X31, X32 dan X33. Selanjutnya kita tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu biaya transportasi dikalikan dengan X11, yaitu nanti distribusi barang yang akan didistribusikan pada sel tersebut. Maka kita kalikan dari sel yang pertama yaitu 8 X11 ditambah 5 X12 tambah 6 X13 tambah 15 X21 tambah 10 X22 tambah 12 X23 tambah 3 X31 tambah 9 X32 tambah 10 X33. Nah, adapun untuk fungsi kendalanya itu ada 2, yaitu berdasarkan kapasitas dan juga berdasarkan permintaan. Nah, untuk berdasarkan kapasitas itu ada X11 tambah X22, X11 tambah X12 tambah X13 itu sampai dengan 120, dan seterusnya hingga X31 tambah X32 tambah X33 itu sama dengan 80. Nah, untuk fungsi kendala dari permintaan. Fungsi kendala dari permintaan itu dia X11 tambah X21 tambah X31 sama dengan 150. Kemudian X12 tambah X22 tambah X32 sama dengan 70. Lalu X13 tambah X23 tambah X33 sama dengan 60. Lalu dengan X11, X12, X13, X21, X22, X23, X31, X32, dan X33 itu besar dari sama dengan 0. Karena kita akan mencari nilai biaya optimumnya. Kemudian selanjutnya, karena kita tadi
menyelesaikan masalah transportasi dengan tabel awal menggunakan FAM, maka kita akan membuat tabel solusi awal FAM. Baiklah, adapun untuk menggunakan penyelesaian dengan metode FAM, itu hal yang pertama yang harus kita lakuin itu kita harus menghitung selisih dari dua biaya terkecil pada tiap baris dan kolomnya. Nah, kita lihat dari baris pertama, dari nilai biaya transportasi lihat ada nilai 8, 5, dan 6. Dari ketiga nilai ini yang paling terkecil, dua nilai terkecil yaitu 5 dan 6, kemudian kita hitung selisihnya, yaitu berarti kita hitung 6 kurang dengan 5, maka dia selisihnya 1. Kemudian pada baris kedua itu dua nilai terkecilnya itu ada 10 dan 12. Maka kita kurangkan 12 kurang 10 itu 2. Lalu untuk baris ketiga, baris C, itu nilai dua nilai terkecil itu 9 dan 3, maka kita kurangkan 9 kurang 3 itu sama dengan 6. Lalu untuk pada kolom Solo, dua nilai terkecil itu ada 8 dan 3, kita kurangkan 8 kurang 3 menjadi 5. Kemudian pada kolom Kudus itu dua nilai terkecil itu ada 9 dan 5, menjadi berarti selisihnya itu 4. Kemudian pada kolom Tegal itu dua nilai terkecil itu 6 dan 10, maka kita kurangkan 10 kurang 6 itu sama dengan 4. Oke, kita sudah menemukan selisihnya. Kemudian dari ke-6 selisih yang kita dapatkan, langkah kedua kita pilih selisih. Tadi kita yang pertama kita hitung selisih dari dua biaya terkecil tiap baris dan kolom. Lalu yang kedua kita memilih selisih terbesar. Lalu alokasikan kapasitas pada sel dengan biaya terkecil. Baik, yang kedua kita memilih selisih terbesar, lalu kita alokasikan kapasitas pada sel dengan biaya terkecil. Dari 6 selisih itu ada yang terbesar itu ada 6. Kemudian dia terdapat kapasitas pada baris C itu kapasitasnya, pada pabrik C itu kapasitasnya itu sebesar 80 ton. Lalu kita alokasikan pada sel dengan biaya terkecil. Sel dengan biaya terkecil itu di sini 3. Maka kita alokasikan semaksimal mungkin kapasitas ini pada kolom C. Kapasitas 80 sudah kita alokasikan seutuhnya pada kolom X 31 sebesar 80, maka kapasitasnya itu habis dan permintaannya itu tersisa 70 lagi. 150 dikurang dengan 80. Nah, karena kapasitas ini sudah habis, tidak dapat dialokasikan kembali pada dua sel yang lain, maka kita beri tanda strip pada dua sel tersebut dan kita lakukan iterasi. Kita hitung kembali selisih dari dua biaya terkecil pada tiap baris dan kolom. Nah, pada iterasi pertama ini kolom dan baris yang sudah tidak dapat dialokasikan, kita tidak ikut sertakan kembali perhitungan selisihnya. Maka pada kolom Solo ini kan tidak kita ikutkan, maka kita hanya menghitung nilai pada kolom baris A dan B. Maka kita hanya menghitung 8 dan 15. Maka nilai terkecil saat ini yaitu 8 dan 15. Dengan 15 dikurang 8 itu sama dengan 7, maka kita taruh di sini 7. Kemudian pada kolom Kudus itu selisih nilai terkecilnya itu 10 dan 5, maka kita kurangkan 10 kurang 5 itu sama dengan 5. Pada kolom Tegal itu 12 dan 6, maka selisihnya itu 6. Lalu pada
baris A. Baris pabrik A itu selisihnya masih sama karena semua selnya masih dapat kita gunakan, maka dia masih satu. Dan pada baris B itu masih sama juga, itu masih 2. Nah, sekarang kita akan membandingkan 5 nilai selisih. Karena 6 tadi sudah kita gunakan, maka dia tidak diikutsertakan kembali. Maka kita hanya mempertimbangkan 1, 2, 7, 5, dan 6. Nah, dari kelima nilai, kita lihat nilai 7 yang paling besar. Maka, kita alokasikan nilai permintaannya 70 pada nilai yang terkecil. Nilai terkecilnya di sini itu 8. Maka kita alokasikan kapasitas sebanyak permintaan. Di sini permintaannya itu sisanya 70. Maka kita alokasikan kapasitas pada pabrik A itu di Kota Solo itu sebanyak 70. Sehingga kapasitas pada pabrik A itu tersisa 70 dikurang dengan 120 itu menjadi 50. Dia tersisa 50. Kemudian kita lakukan iterasi kembali. Nah, sebelum itu, karena ini permintaan pada Kota Solo sudah terpenuhi semua, sudah totalnya itu 150 dan sudah terpenuhi semua, maka pada baris B, pada pabrik B itu tidak dialokasikan. Pabrik B ke Kota Solo itu tidak dialokasikan. Maka kita hanya melihat karena ini udah digunakan, dia tidak diikutsertakan kembali pada kolom ini dan kolom ini. Kita hanya melihat dari kolom Kudus, Tegal, dan baris pabrik A, pabrik B. Nah, untuk selisihnya pada iterasi kedua itu masih sama. Dia 10 dikurang 5 itu 5. 12 kurang 6 itu 6. Ini saja pada selisih pabrik A itu 5 dikurang 6. Itu masih 1. Kemudian B itu masih 2. Ya, masih sama. Kemudian kita lihat nilai yang paling besar. Itu sekarang 6. Maka kita alokasikan kapasitas sesuai dengan permintaan pada yang terkecil itu 6. Nah, kapasitasnya itu tersisa 50, permintaannya 60. Maka kita alokasikan terlebih dahulu kapasitas sisa ini yang 50 pada Kota Tegal. Sehingga kapasitas pada pabrik A itu sudah habis. Kita dari pabrik A ke Kota Kudus berarti kita tandai strip karena dia tidak dapat dialokasikan kembali. Maka untuk permintaan pada Kota Tegal itu dia masih kita alokasikan 50, maka dia perlu 10 lagi. Nah, karena pada pabrik C tidak dapat mengalokasikan, tidak dapat menyuplai, maka dari pabrik B itu masih dapat menyuplai sebesar permintaan dari Kota Tegal. Maka kita supply pabrik B itu dari pabrik B itu sebanyak 10, maka kapasitas pada pabrik B itu tersisa 70. Oke. Dan kolom yang belum terisi kapasitas pada pabrik B itu tersisa 70 dan Kota Kudus, permintaan Kota Kudus itu belum terpenuhi. Maka kita supply kapasitas pabrik B 70 ini kepada di Kota Kudus sebanyak 70. Dari tabel solusi awal didapatkan diperoleh X11 sebesar 70, kemudian X13 sebesar 50, lalu X22 sebesar 70, X23 sebesar 10. Kemudian X31
sebesar 80. Dengan nilai fungsi tujuan, kita kalikan eh, nilai transportasi dan biaya transportasi dan nilai barang, kemudian kita jumlahkan. Berarti dia pada kolom X11 itu 70 kali 8 ditambah 50 kali 6, kemudian kita ke sini 70 kali 10 tambah kita ke sini 10 kali 12, lalu kita ke sini tambah 80 kali 3. Maka kita totalkan semuanya dengan hasilnya itu 1800. Nah, jadi menurut solusi awal FAM, hasil eh, itu solusinya itu sebesar nilai paling optimalnya itu 1800, yang paling minimumnya. Kemudian kita akan ngecek dengan metode berikutnya. Yang kedua, baiklah, pada langkah pertama untuk pengujian dengan batu loncatan, ini merupakan tabel akhir dari metode FAM. Kita pilih salah satu sel non basis. Sel non basis di sini yaitu sel yang tidak mengandung sel yang tidak terisi oleh distribusi. Maka di sini ada sel X12, sel X21, X32, X dan X33. Maka di sini kita pertama melihat dari sel X12. Kemudian setelah kita pada sel kosong ini, sel yang berbasis sel12, maka kita buat jalur tertutup dimulai dengan baris sel jalur tertutup dimulai dengan sel yang kosong ini, kemudian kembali kita alokasikan ke kemudian dari sel yang kosong lalu ke sel yang basis, kemudian hingga dia kembali ke sel non basis. Maka pada sel X12 itu kita buat jalur tertutup. Di sini saya memilih panahnya itu ke bawah dulu, lalu dia ke sel X21, X23, lalu X2, X13, kembali ke sel X12. Kemudian beri tanda plus dan minus secara bergantian, dimulai pada tanda plus pada kolom kosong yang non basis. Maka ini dia plus, ini minus, lalu di sini plus, ini minus. Kemudian kita jumlahkan. Maka pada yang pertama ini, pada X12 itu kita jumlahkan. Di sini kita sebut sel ini nilai sel ini kita sebut dengan C, maka kita tambahkan, berarti C12 tadi kan dia positif, maka dia positif dikurang di sini karena dia negatif, maka C22. Maka lalu kita ke C23 ditambah dan dikurang dengan C13. Kita jumlahkan dari nilai biaya transportasinya itu berarti C12 itu 5 dikurang dengan C22 itu 10, lalu
C23 ditambah C23 itu 12 kurang C13 itu 6. Maka total akhir yang kita dapat itu negatif 5 tambah 6 sama dengan 1. Dia bernilai positif. Kemudian kita lanjutkan kembali untuk kolom sel non basis yang belum kita lakukan jalur tertutup. Di sini sel 21 X21. Kita buat jalur tertutupnya. Dari sel X21 ke X23. Ini kesendang. Lalu dia X sini, lalu dia ke sini, dan dia kembali ke sini. Oke. Untuk X sini X21 sama dengan C21 dikurang C22 ditambah C13 dikurang C11. Maka dia 15 kurang 12 tambah 6 kurang 8 sama dengan 5. Positif. Kemudian pada kolom sel non basis yang lain, kita lanjutkan. Pada X23, untuk cara selanjutnya itu cuma seperti tadi, X23. Maka pada X23 ini dia ke C22, lalu ke sini, kemudian sini, lalu ke sini, sini, lalu sini. Oke, jadi pada X23 itu X32 itu C32 dikurang C22 ditambah C23 dikurang C13 ditambah C11 dikurang C31. Dengan jumlahnya itu 9 kurang 10 ditambah 12 kurang 6 tambah 8 kurang 3 sama dengan 10. Pada setelan basis terakhir, kita buat jalurnya. Kita mulai dari sini. Dari sini ke sini. Sini. Dari sini. Oke, berarti dari sel X C33 ke C13, lalu C11, lalu ke sini, kembali ke sini. Oke. Maka pada X33 sama dengan Oke. X33 itu C33 dikurang C13 ditambah C11. Ini positif, negatif, positif, negatif. Dikurang C31 sama dengan 10 kurang 6 tambah 8 kurang 3 sama dengan 9. Nah, kita lihat ini nilai indeks perbaikan bernilai positif. Nah, nilai-nilai yang kita cari dari sel non basis tadi merupakan nilai indeks perbaikan, di mana apabila nilai indeks perbaikannya itu semuanya bernilai positif, maka tabel distribusi ini merupakan tabel yang sudah paling optimal. Nah, apabila tadi kita temukan nilai-nilai indeks perbaikan ini ada yang negatif, maka kita perlu melakukan pengecekan kembali sehingga
semua nilai indeks perbaikan itu nilai positif. Nah, karena dia bernilai positif semua, maka tabel distribusi yang sudah kita cari ini sudah paling optimal dengan, maka tabel distribusi sudah optimal dengan total biaya optimalnya dengan total biaya optimalnya sebesar, tadi kita sudah menghitung, yaitu sebesar 1.800. Optimalnya itu 1.800. Maka nilai 1.000 biaya optimalnya itu ini yang sudah paling maksimal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.